were so different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karlina dari Sistem Informasi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan atau intisari dari pokok-pokok materi yang telah dibahas selama ini, yaitu yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi, yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi itu biasanya berawal dari sebuah proyek atau memang sistem tersebut sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Sebuah proyek itu biasanya berasal dari beberapa tipe, yaitu yang pertama, proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, ide proyek yang muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek yang muncul karena adanya tawaran lelang. Dan yang terakhir, proyek yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dalam pengembangan suatu proyek, ada alasan dibalik dilakukannya pengembangan suatu sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, yaitu tidak efisien dalam operasinya, kesalahan dalam proses, dan manfaat yang diperoleh telah berkurang. Yang kedua, perkembangan organisasi, yaitu kebutuhan informasi yang menjadi lebih luas dan juga jumlah data yang meningkat dan perubahan prosedur. Alasan yang kedua yakni untuk meningkatkan kesempatan usaha. Alasan yang ketiga, adanya instruksi perubahan berasal dari pimpinan atau luar organisasi atau peraturan pemerintah. Dan alasan yang keempat, adanya perkembangan teknologi, yaitu perkembangan software dan hardware. Kebijakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen puncak menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Dalam proses pengembangan sistem tentu tidak akan selalu berjalan dengan mulus, di antaranya dapat terjadi beberapa kegagalan. Penyebab kegagalan dari pengembangan suatu proyek sistem informasi yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Dan yang terakhir, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Dalam pengembangan proyek sistem informasi diperlukan manajemen proyek. Konsep dari manajemen proyek terdiri dari 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Mulai dari persiapan sampai dengan selesainya pengembangan suatu proyek. Semua sangat tergantung dengan peran manusia. Yang kedua, masalah. Masalah dibutuhkan karena adanya permasalahan, objek berpikir yaitu manusia dapat memberikan solusi yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah tersebut. Dengan adanya permasalahan yang ditemukan, maka proses identifikasi dari kebutuhan sistem dan lingkupnya dapat didefinisikan. Tanpa adanya masalah, maka proyek tidak akan ada dan tidak akan memiliki tolak ukur dalam pengembangan sistem. Estimasi biaya pun tidak mungkin dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Merinci tahap-tahap pengembangan atau pengelolaan jadwal pengembangan proyek. Yang ketiga, proses. Proses memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana bagi pengembangan sistem yang akan dibangun. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi.
Dalam pengembangan proyek SI, agar tahapan pengerjaan lebih mudah, maka diperlukan tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu sendiri adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan dilakukan perencanaan yaitu untuk memberikan acuan bagi pelaksana proyek mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, sebagai pendorong perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang terakhir, sebagai tolak ukur dan pegangan fungsi pengendalian. Perencanaan itu ada dua jenis, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Pada tahap perencanaan ini biasanya didefinisikan apa saja yang akan dilakukan dalam upaya pengerjaan proyek sistem. Mulai dari perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan, membuat usulan proyek, membuat tim analis, mengumumkan proyek. Yang kedua ada tahap analisis kebutuhan sistem yaitu menguraikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, dan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. Tahapannya yaitu menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Yang ketiga, tahapan perancangan sistem yaitu desain sistem, pengkodean atau pemrograman, pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional, menyiapkan rancang bangun untuk implementasi. Yang keempat, tahap evaluasi dan seleksi sistem. Dan yang terakhir, implementasi dan pemeliharaan. Untuk membuat perencanaan yang baik, ada beberapa tools yang dapat digunakan. Di materi ini diajarkan untuk menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure. WBS atau Work Breakdown Structure adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. WBS diperlukan untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi, menanggulangi penyimpangan sebagai alat kontrol. Dalam perencanaan aktivitas kerja akan ditentukan pula metode pengembangan SI yang akan digunakan. Dalam penentuan metode pengembangan SI harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Beberapa metode pengembangan sistem diantaranya yaitu metode SDLC, yang kedua metode RAD, yang ketiga metode prototyping, yang keempat metode spiral, yang kelima metode fast, dan lain-lain. Untuk menjalankan semua proyek yang telah direncanakan tadi diperlukan manajemen SDM untuk mengelolanya dan membuat struktur organisasi pelaksana proyek. Manajemen SDM tadi mencakup beberapa hal, diantaranya merencanakan SDM proyek, akuisisi tim proyek, membangun tim proyek, dan mengelola tim proyek. Struktur organisasi proyek yang telah dibentuk berfungsi sebagai sarana tempat tim bekerja sama, sebagai pusat pengaturan tentang kerjasama dilaksanakan, yang ketiga sebagai pusat pembagian pekerjaan, yang keempat sebagai pusat pembagian wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi proyek tadi berisikan sebuah tim proyek dan tim inti proyek. Tim proyek adalah semua pihak yang secara aktif ikut menangani penyelenggaraan proyek, yaitu tim inti dan organisasi fungsional pendukung proyek yang dipimpin secara vertikal oleh manajemen fungsional dan dikoordinasikan secara horizontal oleh manajer proyek yang bertugas mengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan di kantor pusat proyek. Tim inti proyek adalah organisasi yang dibentuk khusus untuk secara penuh bertugas menyelenggarakan pekerjaan proyek yang dipimpin oleh manajer atau pimpinan proyek. Fungsi dari tim inti yaitu memadukan kegiatan proyek, baik kegiatan oleh bidang fungsional perusahaan yang bersangkutan atau oleh subkontraktor dan rekanan. Yang kedua, melakukan komunikasi dan sumber informasi ke dalam perusahaan yang bersangkutan atau keluar seperti dengan pihak pemilik proyek dan organisasi operasional. Yang ketiga, sebagai pusat kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam aspek biaya, jadwal, dan mutu. Dalam menentukan anggota tim proyek dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut.
yaitu yang pertama, seseorang yang dapat berkomunikasi serta dapat berbagi pengetahuan dan ide-ide dengan baik, tetapi juga harus mau menjalankan ide-ide tersebut. Yang kedua, seseorang pendengar yang baik, seseorang yang akan mendengarkan pendapat orang lain dan mau mengakui jika pendapat-pendapat tersebut lebih baik. Yang ketiga, seseorang yang terorganisir. Yang keempat, tidak perlu seseorang yang perfeksionis, asalkan seseorang yang dapat bekerja pada saat deadline. Yang kelima, seseorang yang mempunyai kemampuan teknik terbaik, seorang analitis dan logis, dan pengalaman yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Estimasi anggaran biaya proyek itu hal utamanya adalah biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu yang umumnya diukur dengan satuan uang. Biaya proyek perlu dikelola agar tidak melampaui batas. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Manajemen biaya proyek itu meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Estimasi biaya selama siklus hidup proyek yaitu biaya pengembangan dan biaya dukungan. Ada dua jenis biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misalnya gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tak langsung adalah biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misalnya tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan, dan berbagai proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek sesuai rencana. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Yang keempat, kontrak. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama, biaya pengadaan. Biaya pengadaan adalah biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, seperti biaya konsultasi, biaya pembelian atau sewa perangkat keras, dan lain-lain. Yang kedua, biaya persiapan operasi adalah biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak dan lain-lain. Yang ketiga, biaya proyek, yaitu berhubungan dengan biaya-biaya untuk pengembangan sistem termasuk penerapannya, seperti biaya dalam tahap analisis, biaya dalam tahap desain sistem, biaya dalam tahap penerapan sistem. Dan yang terakhir, biaya operasi dan perawatan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Dalam pengembangan sistem, tentunya kita menginginkan manfaat yang akan didapatkan dari sistem tersebut. Manfaat dari pengembangan sistem itu bisa dikategorikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, keuntungan berwujud atau tangible benefits, yaitu merupakan keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Contohnya yaitu pengurangan-pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan-kesalahan proses, pengurangan biaya telekomunikasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, dan pengurangan kredit tak tertagih. Yang kedua, ada keuntungan tak berwujud atau intangible benefits, yaitu merupakan keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Contohnya, peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja personil, peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kesimpulan atau intisari dari pokok-pokok materi yang telah dibahas selama ini, yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi,
Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.